Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal UAS yang sudah diberikan oleh Pak Iqbal Habibie. Perkenalkan, nama saya Aldo Rianto Susilo dengan NIM 411221206. Eh, Kali ini saya ingin membuat video tentang jawaban dari ujian akhir semester dari pengantar kecerdasan buatan. Nah, di sini pada soal pertama diminta untuk membuat dua buah variabel, yaitu usia pohon dan tinggi pohon dalam satuan meter. Dan di sini kita sebagai peneliti mencatat data hasil pengukuran, yaitu secara langsung data aktual, dan ingin memprediksi tinggi pohon menggunakan model matematika yang mengikuti pola hubungan tertentu. Jadi dari hasil penelitian ada data aktual, data prediksi, dan grafik hubungan. Ya, data aktual sebagai titik biru dan data prediksi sebagai titik merah, dan garis hijau menggambarkan pola hubungan antara usia dan tinggi pohon berdasarkan dengan model. Nah, ini adalah jawaban dari saya. Nah, di sini saya sudah memproses dengan Google Colab. Di sini saya mendapatkan, nah ini seperti ini. Contoh dari datanya, misalnya usia pohonnya ada 1 sampai 10 tahun dan tingginya 1,2 meter hingga 10,2, ini dalam satuan meter. Dalam satuan meter. Nah, menunjukkan bahwa pada data aktual tinggi pohon meningkat seiring dengan bertambahnya usia pohon. Nah, ini dapat kita lihat bahwa data aktual dengan noise dan data prediksi menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara usia dengan tinggi pohon itu meningkat pada tahun yang lebih tua. Nah, berdasarkan dari data yang ada di lapangan, data aktual dengan data prediksi menunjukkan adanya perubahan pada tahun ke-10, di mana hasil tinggi pohon aktual lebih tinggi daripada prediksi. Nah, kemudian kita dapat melakukan uji derajat polinomial dengan 3 contoh, yaitu untuk memeriksa akurasi model dan melakukan perhitungan MSE atau mean square error, dan dapat kita visualisasikan data aktual, prediksi, dan kurva model setiap derajatnya. Nah, ini ada ada analisis perubahan derajat polinomial, yaitu degree 1, degree 2, dan degree 3 atau derajat 1, 2, 3. Ini data aktual plus dengan noise. Nah, kalau kita lihat yang orange adalah yang paling mendekati, dan model dapat menangkap data dengan baik dan menghasilkan MSE yang cukup rendah. Nah, kita juga bisa menguji noise. Nah, di sini ketika diuji, ini data aktual dan juga data aktual plus noise. Model tanpa noise yang hijau dan model dengan noise dengan noise itu yang warna orange. Nah, dari hasil visualisasi data dengan noise ini dapat terlihat ketika menambahkan noise pada data aktual, data menjadi terpengaruh sedikit lebih tinggi dibanding data aktualnya. Nah, oleh karena itu artinya membuat MSE atau mean square errornya menjadi lebih tinggi,
dibandingkan dengan data aktual yang tanpa noise. Sehingga dapat dikatakan jika noise yang tinggi dapat mempengaruhi akurasi dan menjadikan model kurang akurat. Sehingga perlu adanya normalisasi data. Dan kita juga dapat mengurangi noise dengan mendapatkan data yang lebih banyak. Kalau ini hanya beberapa data saja, jadi mungkin akan berpengaruh ketika adanya noise, berbeda jika datanya banyak. Kemudian hasil analisis bahwa derajat 2 itu memiliki model regresi polinomial yang paling baik karena memiliki keseimbangan dan akurasi yang paling baik. Oleh karena itu, kita bisa coba uji lagi dengan menambahkan data pohon dan memprediksi tinggi pohon. Nah, setelah dimasukkan ke dalam prediksinya, nah ini menjadi seperti ini. Prediksi tinggi pohon untuk usia yang baru ini usia 20 tahun. Jadi ada di kisaran 22 meter. Nah, kemudian soal nomor 2, ini adalah disuruh untuk membuat Google Colab untuk membuat model prediksi harga rumah. Ini datasetnya, ya. Nah, mengapa pembersihan data sangat penting? Nah, ini. Nah, kenapa pembersihan data itu harus dilakukan dalam proses machine learning? Karena dalam data bisa saja ada data yang hilang, data yang tidak lengkap, atau salah. Nah, jika ada data-data yang seperti ini, dapat mengurangi nilai dari prediksi atau mengaburkan hasil prediksi. Sehingga kita wajib melakukan penormalisasian data atau pembersihan data yang wajib dilakukan. Salah satunya adalah dengan menghapus outlier. Outlier ini data ekstrim nih, yang dapat mengganggu hubungan antar variabel. Nah, hal ini dikarenakan outlier dapat menyebabkan kondisi overfitting atau prediksi tidak sesuai dan tidak akurat. Nah, ini ada data awal. Di sini ada data keempat, size-nya kosong, bedroom-nya 3, bathroom ini kosong juga. Harusnya di sini ada datanya. Nah, ketika dibersihkan, nah ini dengan melakukan normalisasi data. Nah, ini seperti ini. Jadi ada penambahan data. Nah, menjadikan MSE dengan nilai 0. Kemudian nah ini karena sudah di itu, kita coba jalankan Google Colab-nya. Nah, ini yang tadi data frame. Ini membuat data dengan menggunakan median. Ini berfungsi untuk menghapus outlier. Dan ini adalah plotnya untuk visualisasi. Nah, ini untuk memisahkan fitur dan target. Untuk menguji. Nah, ini untuk linear regression. Visualisasi data. Nah, ini prediksi. Nah, kita coba jalankan. Ini tadi sudah ada datanya ya, karena saya sudah menjalankan. Nah, ini sama seperti tadi. Setelah dibersihkan,
Setelah dibersihkan, nah ini eh, ada 300 dengan price 1.500.000. Ya, ini data yang telah dibersihkan dengan MSE 0 atau predicted dengan actual itu berada di nilai yang sama, sehingga memunculkan data prediksi 1.250.000 dan prediksi harga kedua 1.750.000. Oh, sorry, di sini sudah ada. Nah, ini kode Google Lab-nya. Misal, oke. Kemudian soal nomor 3. Nah, di sini sebuah perusahaan e-commerce rekomendasi produk menggunakan machine learning. Mhm. Nah, ini pertama, buatkan data sintetis. Nah, di sini minimal 2.200 entry. Pada data yang sudah saya generate, saya mendapatkan 6.000 entry. Nah, ini kodenya. Nah, kemudian setelah di entry data, ini menggunakan pelatihan model dengan logistic regression atau menggunakan random forest. Kemudian setelah melakukan dengan menggunakan kode ini di atas tadi, mendapatkan akurasi random forest ini sebesar 0,4 atau 50% akurasi. Jadi masih 50-50. Nah, ini kita bisa evaluasi model. Nah, ini saya sempat juga menggunakan logistic regression. Nah, ini kurvanya ketika menggunakan erosi curve dari logistic regression. Nah, kemudian ini menggunakan random forest. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, akurasi logistic regression ini sebesar 0,50 dan random forest sebesar 0,49. Nah, ini sama. Nah, ini rekomendasinya adalah untuk peningkatan model. Itu bisa menggunakan fitur riwayat pembelian sebelumnya, waktu pembelian, atau engineering yang lebih advance. Nah, ini dengan XGBoost, tapi ini saya sudah mencoba. Cuma datanya karena terlalu besar, ini akan sangat lama. Dan menggunakan neural networks juga menghasilkan akurasi yang sama atau malah di bawahnya. Nah, kemudian setelah melakukan optimasi, di sini karena kita diminta untuk ini visualisasi tadi sudah kita lakukan. Kita diminta untuk melakukan optimasi menggunakan grid search. Nah, menghasilkan akurasinya masih sama, kurang lebih. Nah, ini ketika setelah dioptimasi, ini menggunakan logistic regression dan ini random forest. Nah, ini menghasilkan sedikit lebih baik di 0,52. Nah, ini adalah
fitur yang penting yaitu umur. Jadi data demografis ini tidak cukup kuat untuk memprediksi perilaku pembelian dengan akurat. Jadi pembelian ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini karena F1 juga ini eh, kurang lebih di 50%. Jadi F1 skornya ada di eh, kurang lebih yang sama di tengah-tengah. Nah, ini ada fitur interaksi untuk selanjutnya. Menggunakan data enhancement, menggunakan Bayesian optimization. Ya, kemudian penambahan fitur behavioral dan kontekstual engineering. Sekian. Kemudian ini adalah soal nomor 4, project yang sudah dibuat. Nah, jadi pada soal nomor 4 ini saya sudah membuat project berupa chatbot Telegram, yang dimana chatbot Telegram ini adalah berfungsi untuk mendiagnosis penyakit dari pengguna dengan berbasis AI. Jadi yang saya gunakan adalah sistem pakar. Nah, kenapa saya menggunakan fitur chatbot Telegram? Karena saya ingin mendapatkan hasil yang akurat yang didapat dari hasil percakapan dengan pengguna secara interaktif. Nah, kemudian hasil percakapan ini kemudian nanti diproses dengan menggunakan NLP Srena, yang kemudian eh, dicocokkan dengan knowledge base atau basis pengetahuan ya. Nah, jadi ini nah ini seperti ini basis pengetahuan yang sudah dibuat berdasarkan dari sumber terpercaya. Jadi basis pengetahuan ini berisi tentang penyakit-penyakit yang memiliki gejala-gejala, dan saya menggunakan sumber terpercaya seperti Dokter, Kemenkes, atau Perkeni. Jadi data-data ini sudah pasti valid karena berdasarkan dari sumber yang terpercaya. Nah, sistem pakar ini berbasis kecerdasan buatan yang meniru para ahli, jadi meniru pemikiran manusia, lebih tepatnya kepada para ahli seperti dokter. Dan sistem pakar ini menggunakan basis pengetahuan. Jadi seperti para ahli yang memiliki pengetahuan, nah pengetahuan ini dimasukkan menjadi sebuah kamus. Ini menjadi sebuah kamus. Dalam hal ini karena diagnosa penyakit, maka kamus yang dibuat adalah kamus yang berupa diagnosa penyakit. Nah, jadi masalah yang ada adalah jadi bagaimana cara kerja dari sistem pakar ini untuk mendeteksi penyakit, apa kelebihan dan kekurangannya, kemudian penerapan dari metode forward chaining seperti yang tadi saya bahas di awal, sedikit-sedikit tentang sistem interaktif itu, dan bagaimana cara suatu sistem pakar ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Oke, jadi kerangka kerjanya di sini chatbot dibangun dengan Python versi 3.12.5 dengan VS Code, dan juga karena saya menggunakan Telegram, jadi perlu penghubung yaitu menggunakan Python Telegram Bot versi 21.9, dan di Telegramnya saya menggunakan bot Father, yaitu penyedia bot resmi.
untuk menjalankan fitur chatbot. Dan dari bot Flutter itu mendapatkan token API dan kemudian dihubungkan ke Python. Nah, kemudian di sini ada basis pengetahuan yang seperti tadi saya bilang, bahwa basis pengetahuan ini adalah kamus-kamus dari penyakit yang sudah eh, saya dapatkan dari website seperti Alodokter, Kemenkes, Alodoc, dan Perkeni. Ini sumber-sumber yang terpercaya karena mereka menggunakan dasar literatur dan studi dalam bidang kesehatan yang terpercaya. Kemudian yang kedua ada pencocokan gejala, dan di sini sangat penting karena pencocokan gejala ini yang membuat sistem ini dapat berjalan karena pencocokan gejala ini berfungsi untuk melakukan diagnosa dan memberikan hasil. Jadi mencocokkan gejala ini mencocokkan dengan basis pengetahuan untuk membuat keputusan. Nah, karena sistem pakar ini menggunakan pendekatan rule based dan sedikit natural language processing atau NLP, jadi sistem ini utamanya adalah menggunakan rule based karena berbasis aturan, yaitu dalam basis pengetahuan. Dan di mana di dalamnya itu ada sistem penalaran atau reasoning engine. Ini seperti ini karena rule based. Jadi sistem akan membaca if, and, then. Jadi jika batuk dan demam maka flu. Jadi ini adalah aturan-aturan yang dibuat dalam rule based dan juga menggunakan natural language processing atau NLP sederhana, yaitu di mana untuk menjembatani sistem dengan penggunanya. Jadi nanti jika pengguna mengetikkan misalnya seperti saya demam atau saya mengalami panas tinggi, maka sistem akan mencocokkan gejala sinonimnya. Maka demam dan panas tinggi mungkin akan menjadi satu kesatuan yang sama karena masih sinonimnya. Nah, kemudian yang penting juga adalah analisis tanda vital. Jadi sistem ini meminta untuk menginputkan tanda vital yang ada pada pengguna. Contohnya misalnya eh, pengguna mengalami demam, nah kita perlu mengecek pada tanda vitalnya yaitu seperti suhu tubuh. Dan juga misalnya kepada kasus hipertensi, maka kita harus menginputkan tekanan sistolik dan diastolik atau tekanan darah. Nah, jika lebih dari 140 artinya pengguna mengalami prehipertensi, atau bahkan jika kasus yang lebih tinggi maka mungkin sudah mengalami hipertensi. Atau pada kasus COVID, nah ini saturasi oksigen di bawah 93 maka wajib tes PCR. Nah, kemudian ada metode penggunaan forward chaining. Jadi metode ini adalah menggunakan teknik pelacakan ke depan yang dimulai dari mengumpulkan fakta-fakta. Oleh karena itu, kenapa menggunakan forward chaining? Karena agar fakta-fakta ini dapat meningkatkan akurasi dari sistem ini. Jadi setiap interaksi dengan pengguna itu akan menjadi fakta-fakta baru. Dan kemudian ada rekomendasi dan tindakan. Hal ini juga penting karena semisal sudah melakukan diagnosis dan juga sudah muncul hasilnya, maka ada rekomendasi apa yang harus dilakukan serta tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, ini seperti tadi, ini implementasinya, tahap implementasinya. Nah, jika kita lihat ini contoh dari knowledge base. Kemudian ini gejala sinonim. Nah, ini seperti batuk, ada batuk-batuk, sakit tenggorokan, tenggorokan sakit, atau radang tenggorokan, pilek, itu hidung meler atau tersumbat. Supaya lebih mudah sistem untuk membaca. Kemudian ini tanda vital, ini rule base-nya.
prehipertensi 120, 140. Kemudian ini contoh rekomendasinya. Di sini COVID, isolasi mandiri, pencegahannya adalah vaksinasi, menggunakan masker, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari aplikasinya. Ketika start, nah ini muncul. Maka ini forward chainingnya akan dijalankan. Jadi interaksi, saya demam, cek suhu tubuh, kemudian dijawab lagi dengan pertanyaan lagi, 120. Kemudian akan menghasilkan analisis lengkap dari tanda vital. Nah, kemudian masih ada pertanyaan metrik tambahan seperti berapa hari gejalanya. Nah, kemudian akan memunculkan seperti ini hasil diagnosanya. Menggunakan gejala hipertensi tingkat keparahan sedang, karena berdasar dari gejalanya. Atau bisa juga diagnosis alternatif adalah flu atau pneumonia. Nah, namun sekali lagi bahwa seperti yang saya katakan di awal, dengan adanya sistem pakar ini tidak menggantikan fungsi dari tenaga medis ataupun dokter. Jadi sistem pakar ini hanya mendiagnosa secara awal untuk membantu tenaga medis supaya lebih cepat dalam penanganan dan juga rekomendasi supaya nyawa dapat terselamatkan. Sekian dari saya, terima kasih.